mencapai jiwa yang berkesadaran itu disebut sebagai keterpaksaan atau dipaksa, atau dengan kemandiriannya pada individu dalam diri manusia. Nah, itu kedua. Nah, kemudian ketiga, apakah dalam jiwa yang berkesadaran, apakah dia betul-betul jiwa yang berkesadaran di situ dimaksud, apakah dorongan psikologi atau ideologi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sesi kedua, dimana sebelumnya kita telah membahas 3 poin tentang sifat mukadimah, sifat gerakan dalam filsafat Islam. Nah, yaitu tentang apa itu kemarin, tentang ketakutan, tentang kesadaran dari dalam, yaitu perubahan dari dalam, dan kemudian poin ketiga, bagaimana kita melakukan perubahan di tatanan sosial. Nah, kemudian muncul kemarin pertanyaan, ada 3, apakah yang menjadi tujuan dari sifat pergerakan Islam, yaitu apakah hanya semata-mata kepentingan agama, atau semata-mata kepentingan ekonomi, atau memang karena memang manusia dengan cinta kebebasan, itu cinta keadilan yang timbul dari dalam diri manusia. Nah, inilah 3 poin yang kita akan bahas, bahwa apakah dalam sifat pergerakan dalam Islam itu ada dengan hanya semata-mata materialisme saja, kepentingan ekonomi, kekayaan, mengumpul sebuah kekayaan material, dan yang kedua, apakah hanya semata-mata karena agama atau saja, atau memang ada yang timbul dari dalam diri manusia, itu cinta kebebasan, itu keadilan. Nah, dalam gerakan Islam, di sesi kedua ini, teman-teman, kita akan menyatukan bahwa dalam tujuan filsafat gerakan dalam Islam, yaitu bahwa kepentingan ekonomi, kepentingan agama, dan cinta akan kebebasan, cinta akan keadilan, itu tidak bisa terpisahkan dalam diri manusia. Kita membutuhkan material untuk melakukan sebuah perubahan, untuk melakukan sebuah revolusioner, untuk melakukan sebuah perubahan dalam diri kita. Itu kita tidak lepas dari ekonomi. Kita tidak bisa lepas dari hal-hal material dalam sebuah gerakan. Misalnya kita mau pakai minum, makan untuk bertahan hidup, itu tidak bisa kita lepaskan. Tapi apakah yang menjadi substansi dari gerakan itu, yaitu adalah material? Bukan. Nah, oleh karena itu, yang kedua, yaitu tentang apakah semata-mata karena agama. Tidak hanya dengan semata-mata karena agama, tapi memang tidak bisa lepas dari agama. Agama yang saya maksud di sini agama Islam, yaitu kekuatannya di situ adalah spiritualitas. Nah, seringkali dalam dunia gerakan hanya mengandalkan orientasi dari gerakan itu adalah ekonomi, kepentingan ekonomi. Nah, ada juga dalam gerakan hanya kepentingan agama, tapi dalam gerakan yang dituliskan, dalam filsafat gerakan yang dituliskan oleh Syahid Ayatullah Murtada Mutahari dalam buku ini, di pertemuan kedua ini, antara material ekonomi, dan
agama kemudian berkesinambungan dalam diri manusia dengan cinta kebebasan itu keadilan. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana untuk berkesinambungkan antara material, ekonomi, dan agama sebagai kekuatan spiritualitas dan yang ada dalam diri manusia itu cinta kebebasan. Nah, bagaimana yang kemudian yang ketiga ini dikesinambungkan dalam diri manusia, yaitu ekonomi, agama sebagai kekuatan spiritual, itu kekuatan spirit ya, kekuatan, dan yang ada dalam diri manusia itu sebagai cinta kebebasan, cinta keadilan, cinta sebuah akan perubahan secara individu dan sosial. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana mencapai bagaimana mengkesinambungkan ketiganya ini ya dalam diri manusia, yaitu dengan adanya kekuatan dengan adanya fitrah dalam diri manusia itu cinta kebebasan, dengan kesinambungan antara ekonomi dan agama. Ini sesuatu yang tidak bisa terpisahkan, sesuatu yang tidak bertentangan. Nah, inilah bedanya dalam gerakan Mortal Matahari, bahwa kekuatan dalam sebuah gerakan bukan hanya ekonomi, bukan karena hanya dengan kekuatan secara psikologi itu cinta kebebasan, bukan, tapi kekuatan dalam sebuah gerakan dalam Mortal Matahari yang dituliskan di sini adalah dengan adanya landasan sebagai ekonomi, yaitu untuk melakukan sebagai landasan, dan kekuatannya pada agama spiritual itu disebut sebagai ideologi. Nah, itu yang kemudian berkesinambungan dalam diri manusia disebut sebagai cinta dengan keadilan, cinta dengan kebebasan. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana untuk sampai kepada kesadaran yang bagaimana mencapai kesadaran yang cinta kebebasan itu? Bagaimana? Tidak ada manusia yang ingin dengan penindasan, tidak ada manusia yang tidak menyukai dengan kezaliman, tidak ada manusia yang tidak menyukai dengan keadilan. Semua manusia menginginkan sebuah kebebasan dan menginginkan sebuah keadilan. Tapi bagaimana untuk mencapai keadilan itu? Nah, oleh karena itu, untuk mencapai sebuah keadilan yang menimbulkan untuk mencapai sebuah keadilan dengan jiwa yang berkesadaran. Pertanyaannya kemudian, apakah untuk mencapai jiwa yang berkesadaran itu disebut sebagai keterpaksaan atau dipaksa, atau dengan kemandiriannya pada individu dalam diri manusia? Nah, itu kedua. Nah, kemudian ketiga, apakah dalam jiwa yang berkesadaran, apakah dia betul-betul jiwa yang berkesadaran di situ dimaksud, apakah dorongan psikologi atau ideologi? Nah, itulah yang kemudian kita bahas di sesi ketiga. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.